Ya, kalian lah. Oke Pak, selamat siang. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Antropologi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Martin Bantobi. Saya Agus Safira. Saya Syarina Nurfenda. Saya Nuraifan Pasaribu. Dan Bapak siapa? Saya Tok Gimaru Israel, Parmalim Tinggi Lagu Putih, usia 47, punya anak sepasang, status duda. Jadi gini, kedatangan kami di sini kan ada masuk tertentu untuk riset tentang Uga Mumalim ini. Langsung ke pertanyaannya aja kan. Di sini kami mengambil pertanyaan satu, bagaimana sih asal usul Parmalim ini semenjak masuknya Parmalim di Batak Toba? Kalau asal usul dibilang di Batak Toba, agama Batak sebenarnya itu Parmalim. Katanya ada yang membawa, siapa yang membawa duluan ke tanah Batak? Parmalim itu ya, sebelum ada nama kata Parmalim, tadi saya sudah terangkan ini. Parmalim didirikan oleh Raja Mulia Nepospos ya, tahun 1921, kalimat Parmalim. Parmalim ya, Raja Mulia Nepospos mempunyai guru nama Simangaraja. Ya. Simangaraja itu bukan Parmalim, bukan Islam, bukan Kristen, tapi Parugamo. Parugamo artinya yang memiliki keyakinan kepercayaan kepada Yang Kuasa, orang suci. Dia bukan agama Kristen. Dia yang dititiskan oleh Yang Kuasa untuk mengajarkan di tanah Batak. Singamaraja ya, saya nggak sebutkan 1, 2, 3. Jadi kalian udah tahu Singamaraja pertama siapa, tahun berapa. Itu dia. Sudah diajarkan ke tanah Batak. Ya. Di tanah Batak, Raja Mulia diajarkan oleh Singamaraja ke-12, karena 12 lah yang terakhir yang ketemu oleh Raja Mulia Nepospos. Ya, itulah ya sejarah Parmalim Putra Tinggi Lagu Putih ada, dan terdaftar di pemerintah Belanda 1921, di Indonesia diakui Indonesia 1981 oleh Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tidak di bawah naungan Departemen Agama atau Kementerian Agama, tapi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tadi kan aku tengok bentuk Rasanya sih dia Melihat, saya lihat tadi bentuk pemakaian ulusnya ada yang kayak bapak tadi, ada yang bentuk selendang kayak gini. Maknanya apa? Iya. Apakah berbeda? kalau kita duduk kan nggak mungkin begini. Kalau begini, ini cara etika berulos laki-laki. Kalau perempuan dia nggak boleh digituin, harus ini dia. Nah, itu dia. Apa artinya kalau begitu? Ini memang etika berpakaian perempuan. Bawahnya. Berpakaian. Nah, terus kan kalau yang tadi kan ada aku tengok ada yang pakai topi. Saya melihat ada yang pakai topi dan ada yang enggak. Topi apa? Itu Toban, jawabannya ya. Bapak. Pelajarin itu kan topi serban Oh itu sih. atau tali-tali namanya. Oh, sortali. Tali-tali. Tali beda kan sortali, tali-tali. Jadi kalau di Uga Mumalim itu apa namanya? Ini tali-tali namanya. Kalau di Islam sorban. Oh, Ya. Jadi ini menandakan pakaian saya pakai, ini menandakan sudah berkeluarga. Yang pakai ulos, pakai ini, itu tandanya sudah berkeluarga. Tadi ada lajang kan nggak pakai, cuma pakai kain sarung sama ulos doang. Itu dia. Tadi mau kutanya tadi ini cuma nanya. Terus sih Pak, kan ini agama Parmalim di Batak, apakah dari orang lain selain orang Batak itu bisa masuk ke Parmalim gitu? Parmalim nggak ada dibatasi, siapa sih silakan mau suku mana masuk. Kalau dia yakin bahwa Parmalim bisa membawa kebaikan dan kebenaran pada diri dia, sama kayak saya mau masuk Islam juga, siapa yang melarang?
ya kan gitu dia. Kalau dia yakin ya silakan. Itu dia. Terus tadi saya lihat ini Pak, apa sebelum masuk ada kakak-kakak berdoa kayak gini itu apa Pak? Terus ada yang enggak gitu. Kita gini, setiap kita mau masuk tempat ibadah kita harus berdoa dulu. Itu aja. Saya pun maaf ya, sering ke masjid, saya sering ke gereja, saya sering ikutin itu, saya sering diundang. Saya kok masuknya berdoa dulu, saya akui itu tempat suci, sebab bersih. Kalau sembarang nak masuk ya maaf kata, yang kita nggak lihat itu mau nampar kita. Kita tunjukkan apa niat dan tujuan kita masuk ke dalam. Kalau maaf kata kayak tadi, kalau saya ke masjid kan nggak minta pengampunan dosa, karena kan nggak sama ajaran. Tapi saya akui masjid itu tempat bersih, tempat suci. Ya aku masuk ke tempat yang suci ini, tolong lindungi saya dan saya tidak akan berbuat niat yang jahat. Kan gitu. Dan kalau kita kalau tadi ya minta pengampunan dosa, itu dia melaksanakan ritual ibadah. Terus tadi yang tidak melakukan itu Pak? Mungkin dia lupa. Terus ini Pak, apa kan kalau dalam Islam tuh nggak boleh nikah sesama yang nggak sesama Islam. Kalau di Parmalin apa begitu Pak? Harus sesama Parmalin juga. Kalau di ajaran apa saya tanya nggak ada di situ. Di hadis mana itu ada dibilang dilarang menikah tidak sesama. Tapi dalam agama Islam Nggak ada hadis. sesama. Coba baca. Karena ya maksudnya apa? Menikah beda agama. Menikah beda agama itu nggak boleh. Maksudnya menikah beda agama, ajaran itu maaf kita nikah. Tapi kamu nggak ngikutin aku nggak ngikutin kau, itu nikah beda agama. Maksud saya kayak gitu Pak, di Parmalin kayak gitu. Di Islam nggak boleh, di Kristen juga nggak boleh, di Buddha agama nggak nggak cuma nggak boleh. Tapi kalau kamu Islam mau nikah dengan saya, ikut dengan saya larang. Oh iya. Maka saya tanya hadis mana melarang? Bedakan. Itu sering orang kalimat yang begitu menjerumus. Kalau nafsu. Tafsiran itu sering apa kan kejebak. Kan terus gini Pak, kalau di kampung saya kan kebetulan saya di Laguating. Kalau kata teman saya itu kan kebetulan udah mau juga. Kalau di Duta Tinggi itu kalau pas lagi ibadah ada bergandengan dengan alat musik. Katanya. Kalau ibadah Sabtu enggak. Tapi kalau ritual tadi kayak aturan tadi Sifah 5 sama Sifah Sada ada. Oh, Iringan dengan alat musik Batak. Nah, itu dia. Di ajaran agama Islam dengan Kristen saya pernah baca, kamu bisa memuji aku dengan musik kecapi. iya. Ada di Islam pun ada. Baca di situ baik-baik. Ada lantunan dengan salawat itu lantunan iringan musik. Kristen juga ada. Jadi ada saatnya di Parmalin dengan lantunan musik diiringi. Jadi enggak setiap saat itu. Enggak kayak Kristen ya setiap ke gereja ada musik organ apa kita enggak. Jadi jadi gini kan Pak, gimana sih hubungan antara kepercayaan Parmalin ini dengan agama-agama yang ada di Indonesia? Gimana? Bagus. Bagus. Kalau kan Bapak masuk ke pengurusan di MUI dalam bawah naungan Gus Dur untuk Sumatera Utara. Di gereja juga masuk pengurus. Jadi intinya gini, dalam ajaran agama mana yang saya pernah baca, khususnya Parmalin, kita nggak dilarang membeda-bedakan. Itu keyakinanmu. Keyakinanmu itu jangan aku ganggu. Ya, cuman aku bisa mengingatkan. Misalnya, contoh si siapa? Najwa, Bapak udah tahu kamu nggak bisa makan daging babi, tapi kamu makan, Bapak larang,
kamu nggak terima, kamu akan berlebih banyak dosanya. Aku selaku apa? Parmalim, kulihat nazwa makan lagi babi, aku marahin kok dia marah lebih banyak dosa dia daripada aku. Ya, itu dia. Dia saling mengingatkan satu sama lain. Nah, kalau Kristen juga udah tahu teman yang nggak boleh makan daging babi, disediakan, ini ku hajar, bisa. Itulah kita saling agama tuh toleransi antar umat beragama, kita diajarin kerukunan itu harus kita jalin kuat, saling mengingatkan satu sama lain. Kalau dulu ya, sejarah dulu ya, membangun masjid itu bukan Islam aja, Kristen juga ada, gereja juga begitu. Kayak ini masjid ini listriknya apa yang ngapain, ya kan? Salahkah saya? Kan gitu. Malah saya berdoa, tolong saya dilindungi saat betul jatuh saya bantu manjat. Kan gitu. Gereja juga saya betulin istrinya. Nah itu dia. Next, ada lagi? Jadi kalau tempat ibadahnya ini bisa di mana saja? Enggak. Ini kebetulan kita belum ada lokasi, kita masih cari lokasi tanah untuk mendirikan tempat ibadah. Jadi untuk saat ini rumah kita lagi dipakai untuk tempat ibadah. Misalnya kan kalau di agama Kristen kan bisa di kamar gitu berdoa, kalau di sini Kalau namanya berdoa bersendiri di mana aja pun harus bisa dong. Kalau sendiri, kalau dalam secara berjemaah ini mana mungkin di dalam kamar secara rame. Yang kuasa diajarin mana pun diajarin. Di setiap saat kamu harus mengingat aku. Aku ini siapa? Yang kuasa sang pencipta. Kita setiap saat harus kita doa. Mau dimanapun harus kita berdoa. Jangan waktu kita celakan baru ingat dia. Jangan Allah sakitnya gitu. Giliran kita punya duit lupa. Namanya gitu. Next, mau nanya. Sama pertanyaan sama Ajeng tadi. Mungkin Menurut Bapak, gimana pendapat Bapak dengan perkembangan permalim di masyarakat Indonesia sekarang yang semakin modern? permanen tidak pernah diajari untuk tidak mengikuti perkembangan zaman, malah diajarin. Dan permalim banyak yang di internet, ya, banyak yang apa tadi saya bilang, orang-orang yang di PNS juga banyak, kerja swasta. Intinya perkembangan era zaman now sekarang, permanen tidak ketinggalan. Kita ikutin, cuma dengan mengikuti perkembangan zaman, jangan kita tinggalin attitude dalam ajaran agama. Nah, itu tadi apa diajarin, diingatin, dapat lagi nilai-nilai budaya. Kalian merasa kalau kayak ini kita gitu. Aceh ada nggak ada aksaranya? Aceh ada aksaranya? Aksara Aceh Ada. tahu nggak? Batak ada tahu nggak? Coba ini anak-anak tadi kecil di sini kamu belajar ini aksara Batak. Dan tadi ajaran bahasa Batak kan, ucapan semua ajaran bahasa Batak. Itu budaya yang harus kita gitu ya. Jangan berpakaian sarung juga anak kecil ya. Ini orang timur ini nggak pakai sarung, susah minta ampun. Nah lanjut. jadi kan gini Pak, kan di depan kan ada Islam, di samping juga ada Islam. Kenapa bisa juga Mumalik ini bisa sampai bertahan sebagai Wah, itu permanen yakin yang kuasa yang membalas engkau kebaikan dan keburukan. Kalau kita berbuat baik, contoh, kalau ku cubit kamu tanpa alasan, mungkin kamu marah, ya kan? Jadi
tak kenal maka kata saya, kita kenalkan dulu. Pak, saya mau tinggal di sini, saya beragama ini, saya ini, ya, mungkin menerima kan gitu dia. Misalnya ini Islam, masak daging babi di sini, asalnya terus ke sini. Nggak tahu etika kok masak daging babi ke hutan sana, kan gitu. Jaga lingkungan dong. Intinya bermasyarakat dengan baik dan benar. Apalagi Tadi kan Bapak bilang di Ugam Malik ada puasa yang dimaksud itu kayak mana? puasa dalam Parmalim itu nggak makan, nggak minum, dan ada suatu media ya, atau apa namanya ya, media lah seperti yang untuk dimakan dalam melaksanakan puasa. Setelah dimakan itu baru 24 jam lah puasa Parmalim. Itu namanya napaid. Napaid itulah tadi adalah puasa. Napaid tadi. Jadi kita makan itu. Tadi saya sudah terangkan dikit sama orang ini. Di napaid inilah ditunjukkan begitu pahitnya, begitu sakitnya para orang tua kita, leluhur kita dulu mengajarkan tentang Parmalim. Kita ingat bagaimana sakitnya mereka. Jangan kita tenang-tenang aja bagaimana sakit mereka dulu. Itu dia makna dan tujuan puasa. Jadi kalian tadi udah tahu ya makna puasa bagi Islam apa tadi udah Bapak ajarin. Jangan dibilang aja, jangan dibilang jangan lapar, jangan lapar. Bukan, itu salah. Itu salah jawaban, sesungguhnya bukan itu. Tadi udah Bapak ajarin kalian. Kan di acara terakhir kan, acara ibadah terakhir di Ugam Malik kan ada penyemprotan. Maknanya itu apa? Itu air suci. Yang telah didoakan tadi ya, dibersihkan. Itu maknanya biar suci orang. Dibersihkan. Dibersihkan. Kita tadi kan nggak tahu, kita tadi ngelewat ada orang mati. Kita kalau di Parmalim kita menjenguk orang meninggal, pulang kita harus mandi air bersih, medianya jeruk purut. Jadi setiap hari Sabtu mengibadah juga mandi air jeruk purut. Mandi jeruk purut itu dia. Apalagi ada yang lagi itu Siap pikiran. Udah kelar nih, udah semua tutup kamera. Tutup. Tanya kan lah. kalau tanya lagi Sepuluh ketemu apa? Lagi pulang. satu orang 10 dia nggak ada, baru berapa pertanyaan dia? Soalnya kan masih belum di riset. Ini riset. Kita kan kalau mau riset kita pelajari dulu kan, pasti kan buka kan, Parmalim apa, Ugam apa, ini apa, Parmalim ya, pendirinya siapa, tokohnya apa, ininya apa, itu udah berapa pertanyaan. Maaf, contoh kayak Islam saya tanya ya, pertanyaan kalian yang nggak perlu dijawab sama Bapak, tapi kalian nggak jawab sudah benar hati kalian. Islam yang mendirikan nama Islam itu siapa? Pengikut Islam apa sebut? Islam agamanya, pengikutnya Muslim. Ajarannya apa? Berapa kitabnya? Ajaran berapa nabinya? Nabi 1, 2, sampai 25, apa ajarannya? Itu beda-beda ajaran mereka. Kalau gini Pak. Aku mau nanya. Nggak tahu kalian kan? logika ya. Kristen, kutanya sama kalian dulu. Bapak yang ini riset. Coba biar saya jawab. Ya, kita balik ya. Kristen. Pendiri Kristen siapa? Yesus.
Yesus itu Martin Luther. Martin Luther. Yang dikatakan dari Itu Katolik kan yang Protestan. Protestan. Kan? Ada dua Kristen. Kristen dulu, belum Ada ke Protestan. Yang salah kok, nanti ke Protestan aku. Nanti kan Kan tadi Pak, yang saya lihat kan di depan itu ada yang megang kayak itu alat kalau di Kristen kan namanya apa? Itu namanya bukan, itu buku tuntunan setiap hari itu ada apa namanya ya, kalau di Parmani bilang jurkum, atau kalau di apa di kajian alam hari ini bunyinya begini, kita hati-hati dengan alam dengan begini. Jadi setiap hari itu kita udah dijaga langkah kita harus kenal apa tema khotbah istilahnya. Itulah dia, itu tema khotbah hari ini, buku tentang khotbah, bukan buku khotbah. kalau di Ugama Malim ini ada nggak kitab suci namanya? Alam semesta kitab suci. Kalau nggak salah dengar tadi ada dibilang pat. Nanti belum ada itulah aturan-aturan tadi Sama nggak? dilarang dan mencuri larang ini itulah pati-pati kalau dalam apa namanya ya perintah ya. Itu dia. Kalau di Ugama Malim ini Pak ada nggak ketentuan tanggal untuk menentukan apa hujan, hari baik? Itu bukan buku. Kalau di Ugama Malim kepercayaan dasarnya Pada dasarnya alam ini baiknya semua manusianya aja nggak baik. Rumah ini dibangun bagus, pengisinya aja nggak bagus ya. Ini makanya Alam ini diciptakan bagusnya awalnya. Yang mengisi alam ini yang nggak bagus. Jadi setiap hari itu baik sebenarnya, tinggal kita. sudah. Sudah. Islam ku tanya dulu sama Kristennya mah ini. Udah. Tidak. Apa nih Tan? Ini dulu. salah. Udah tahu jadi Sama aja. Oke, Pak, sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih atas informasinya. Ada salah kata mohon maaf. Ya, semua satu. Oke. Terima kasih buat kita juga anak Bapak, apalagi dari Unimed yang Bapak sering juga sebagai narasumber di Unimed mengusung skripsi apa semua untuk seminar juga sering. Ya, Bapak juga begitu mungkin canda tawa kita tadi ada Bapak berlebihan, Bapak juga mohon maaf. Oke.